Kesehatan dan keselamatan adalah dua harga yang harus dibayar ribuan pekerja anak di ladang tembakau. Peraturan yang rompal dan penegakan hukum yang buruk menempatkan ribuan pekerja anak dalam risiko. Temuan Human Rights Watch ini kami paparkan dalam Fakta Data. Indonesia merupakan produsen tembakau terbesar kelima di dunia. Di seluruh penjuru tanah air terdapat 500.000 pertanian tembakau. Desember 2014, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mencatat 90% tembakau yang diproduksi di Indonesia berasal dari 3 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sayangnya, ribuan pekerja anak diketahui bekerja di pertanian tembakau di Indonesia. Bekerja di pertanian tembakau sangat berisiko bagi anak. Mereka terpapar nikotin, pestisida beracun, panas ekstrim, dan bahaya lain. Pekerjaan ini berdampak permanen bagi kesehatan dan pertumbuhan mereka. Nikotin terdapat di semua bagian tanaman dan daun tembakau dalam semua tahapan produksi. Petani tembakau menyerap nikotin melalui kulit mereka saat menangani tembakau, terutama ketika tanaman basah. Penelitian menunjukkan petani tembakau dewasa yang tidak merokok memiliki jumlah nikotin yang sama dengan perokok. Sebagai catatan, nikotin adalah toksin dan paparan nikotin telah lama dikaitkan dengan dampak berjangka panjang terhadap perkembangan otak. Apa yang dialami orang dewasa ini juga terjadi pada pekerja anak, bahkan dengan dampak yang lebih dahsyat. Sepanjang September 2014 hingga September 2015, Human Rights Watch mewawancarai 132 anak usia 8 hingga 17 tahun yang bekerja di pertanian tembakau. Temuannya, mayoritas anak merasakan sakit saat bekerja di pertanian tembakau, termasuk gejala spesifik yang berkaitan dengan keracunan nikotin akut, paparan pestisida, dan berbagai cedera akibat suhu panas. Seperti misalnya masalah pernapasan, kondisi kulit, dan iritasi mata, serta mual, muntah, sakit kepala, dan pusing. Penyakit ini dikenal sebagai penyakit akibat daun hijau tembakau atau green tobacco sickness. Penelitian kesehatan masyarakat menunjukkan paparan nikotin selama masa kanak-kanak dan remaja dapat memicu konsekuensi permanen pada perkembangan otak. Di kemudian hari bisa menimbulkan gangguan mood dan masalah pada memori, atensi, kontrol impuls, dan juga kognisi. Pemerintah Indonesia punya kerangka hukum dan kebijakan yang tegas tentang pekerja anak. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, usia minimal untuk bekerja adalah 15 tahun. Dan anak berumur 13 sampai 15 tahun hanya boleh melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak berbahaya dan mengganggu waktu sekolah. Permasalahannya, apa yang dimaksud dengan pekerjaan ringan? Tidak ada aturan yang secara spesifik menjelaskan tentang hal ini. Yang ada adalah larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada sejumlah pekerjaan berbahaya. Ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 74, dan diuraikan lagi dalam lampiran keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 235 tahun 2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Tapi tidak disebut secara spesifik larangan anak bekerja menangani tembakau. Disinilah Human Rights Watch meyakini bukti yang ada menunjukkan setiap pekerjaan yang melibatkan kontak langsung dengan tembakau dalam bentuk apapun merupakan pekerjaan dengan zat kimia berbahaya dan harus dilarang untuk semua anak.